Halo guys, welcome back di Sobat Rahat Story. Di video kali ini, Minci bakal bahas film Korea yang berjudul Pandora 2016. Film ini menceritakan tentang pembangkit listrik tenaga nuklir yang mengalami kebocoran, sehingga radiasi nuklir tersebut menyebar ke seluruh negeri Korea. Oke lah, sebelum lanjut ke ceritanya, Minci ingetin jika kalian suka sama channel ini, langsung aja disabrek ya guys, biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Film dibuka dengan memperlihatkan 5 bocil yang sedang beradu argumen. Di antaranya adalah Jaehyuk. Jaehyuk meyakini bahwa tangki-tangki besar yang berada di sebuah pembangkit listrik itu adalah magicom raksasa yang mampu membuat hidup manusia makmur. Namun, bocil perempuan yang bernama Yongjo menentang hal itu. Yongjo berkata bahwa itu adalah sebuah kotak Pandora, yang ketika terbuka akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Singkat waktu, para bocil itu kini sudah dewasa. Dan mereka semua kini bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun tidak dengan bocil perempuan bernama Yongjo. Yongjo yang kini menjadi kekasih Jaehyuk memarahi sang kabogoh lantaran si AA Jaehyuk ketahuan dugem dan nyewa Elsie. Di sini juga diketahui bahwa Jaehyuk tinggal bersama ibu, kakak ipar, dan keponakannya yang bernama Minjae. Singkat waktu, saat Jaehyuk dan para karyawan sedang menuju pabriknya, tiba-tiba mereka dihadang oleh para pendemo yang menginginkan pembangkit listrik itu ditutup. Mereka khawatir akan kebocoran radiasi nuklir yang sangat berbahaya. Singkat cerita, Jaehyuk dan yang lainnya tiba di pabrik. Di sana, ia bertemu dengan Pak Kong, ayah Daegil. Pak Kong memarahi mereka karena minum alkohol sebelum kerja. Namun, si anak yang celinya badak kehayang denge apa yang si ayahnya katakan. Di sisi lain, Yongjo yang bekerja sebagai operator terlihat sedang menjelaskan betapa canggihnya pembangkit listrik tenaga nuklir itu. Jaehyuk dan rekannya yang sudah selesai bekerja terlihat sedang nongki sambil mengeluh. Mereka mengeluh mengenai kampung mereka yang sudah tidak layak huni semenjak dibangunnya pembangkit listrik tenaga nuklir. Lalu dari kejauhan, tiba-tiba Yongjo datang. Jaehyuk yang takut kena bacotan Yongjo berniat ingin kabur. Namun sialnya, Yongjo dengan motor bututnya tiba-tiba ngegecol yang membuat Jaehyuk tidak tega untuk menghindar. Saat malam tiba, Jaehyuk memberitahu Yongjo bahwa ia akan merantau ke Amerika. Yongjo yang hanya hidup sebatang kara dan hanya memiliki Jaehyuk melarangnya untuk pergi. Meskipun Jaehyuk sudah memberi pengertian bahwa ini semua demi Neng dan masa depan kita sayang. Di sisi lain, Pak Presiden mendapat laporan bahwa adanya kejanggalan mengenai pembangunan reaktor tenaga nuklir. Kemudian, scene berpindah pada Bapak yang sedang ngarumpi. Mereka membicarakan mengenai tenaga nuklir itu. Yang dimana si Bapak bernama Pyongsom merasa khawatir karena reaktor nuklir itu dioperasikan oleh orang yang salah alias tidak berpengalaman. Jaehyuk yang memberitahu sang ibu bahwa ia akan pergi merantau langsung kena bacotan maut si ibu. 어디서 구라를 치고 있노? 하나밖에 없는 손주 안 날 생각해도 개소리만. Saat tengah malam, tiba-tiba ribuan berit berhamburan ke laut. Esokan harinya, sang kakak ipar berusaha membujuk si ibu untuk membiarkan Jaehyuk pergi. Karena sebenarnya, ia tahu bahwa Jaehyuk sangat tidak suka bekerja di pembangkit listrik. Namun tetap saja, ia malah dapat bacotan maut dari sang ibu. Di sisi lain, Presiden dan Perdana Menteri terlihat sedang berdebat mengenai ide pembangunan reaktor nuklir. Yang dimana Presiden sebenarnya tidak mengetahui hal itu sama sekali. Namun, si Perdana Menteri malah berdalih bahwa ia mendapat laporan bahwa Presiden telah menyetujui hal itu. Lalu, scene kembali pada Jaehyuk dan teman-temannya. Saat mereka sedang santuy, tiba-tiba terjadi guncangan yang cukup dahsyat. Yang ternyata itu disebabkan oleh gempa berkekuatan 6,1 skala Richter. Jaehyuk yang panik bergegas menghubungi keluarganya untuk memastikan mereka baik-baik saja. Di sisi lain, staf kepresidenan dengan goblonya sengaja tidak memberitahu presiden mengenai insiden itu.
Suasana di dalam kantor pembangkit listrik terlihat sangat kacau. Akibat gempa yang terjadi membuat salah satu katup pendingin reaktor nuklir mengalami keretakan. Pyongso menjelaskan bahwa hal itu sangat berbahaya. Jika penanganannya gagal, itu bisa membuat radiasi nuklir menyebar ke seluruh negeri Korea. Pyongso meminta agar secepatnya mengeluarkan peringatan gawat darurat agar masyarakat sekitar bisa melakukan evakuasi. Namun sialnya, markas besar menolak mengeluarkan peringatan darurat. Dengan sopenya, markas besar meminta agar masalah ini diselesaikan secara diam-diam. 수위가 너무 낮아졌습니다. 냉각성 온도가 급상승하고 있어요. Keadaan semakin genting. Cairan pendingin di dalam reaktor nuklir menurun secara drastis, yang membuat cairan tersebut terus merambat naik. Saat para teknisi sedang memperbaiki, tiba-tiba pipa-pipa cairan pendingin itu jarang rebol, yang membuat cairan pendingin itu mengalir keluar. Radiasi semakin meningkat. Jahyuk yang melihat adanya korban dari radiasi itu membuat ia teringat akan ayah dan kakaknya yang meninggal akibat terpapar radiasi. Hal itu membuat ia takut dan segera keluar mengajak rekannya. Namun karena teman-teman Jahyuk belum mengetahui adanya keretakan dan hanya menganggap itu kecelakaan biasa, membuatnya menolak pergi. Lantaran ia takut dipecat dan menjadi pengangguran. Sedangkan presiden yang baru mengetahui adanya insiden itu membuatnya sangat murka. Presiden meminta untuk segera mengevakuasi warga sekitar. Karena jika sampai energi radiasi nuklir itu menyebar, akan sangat berbahaya bagi manusia. Tapi Perdana Menteri berkata bahwa mereka harus merahasiakan mengenai adanya kebocoran, karena takut akan adanya kepanikan nasional. Suasana di dalam kantor pembangkit listrik menjadi sangat kacau, lantaran tekanan cairan pendingin semakin meninggi. Pyongso mengatakan jika hal itu tidak segera ditangani, maka akan terjadi ledakan yang akan memakan banyak korban jiwa. Warga mulai dievakuasi menggunakan bis. Karena tekanan terus meningkat, membuat para karyawan yang berada di sana panik dan bergegas pergi. Namun sialnya, pintu keluar malah diblokir. Sang atasan malah tetap memaksa agar mereka memperbaiki reaktor itu. Jahyuk dan yang lainnya berusaha membuka pintu agar bisa keluar. Meskipun tekanan pada reaktor semakin meninggi. Karena keadaan semakin genting, Pyongso yang menjadi penanggung jawab memerintah agar membuka ventilasi darurat untuk mengeluarkan semua tekanan yang ada. Namun sialnya, katup itu macet dan sulit dibuka. Para pekerja menjadi sangat panik. Lalu tiba-tiba, tekanan yang semakin meninggi membuat tabung reaktor itu meledak, sehingga membuat radiasi nuklir menyebar ke udara. Akibat kejadian itu, banyak para pekerja yang tertimpa reruntuhan. Jahyuk yang masih selamat berusaha mencari teman-temannya. Ia menjadi sangat jengkel ketika melihat dua teman dekatnya rungkat tertimpa reruntuhan. Namun, satu rekannya bernama Daegil masih berhasil selamat. Pakong ayah Daegil yang khawatir pada sang anak nekat masuk menerobos ke dalam reruntuhan. Setelah semuanya terjadi, pemerintah masih terus menutup-nutupi atas meledaknya reaktor itu. Para warga mulai dievakuasi ke sebuah stadion, dan mereka sama sekali tidak mengetahui mengenai apa yang sedang terjadi sebenarnya. Keadaan semakin memprihatinkan. Tim penyelamat dan pemadam kebakaran mulai dikerahkan untuk mengevakuasi para korban. Namun, karena tekanan radiasi yang semakin meninggi, membuat mereka ogah masuk ke dalam. Jahyuk yang melihat tim penyelamat hanya ngajedog wae membuatnya sangat geram. Hyundu yang datang ke sana meminta Jahyuk untuk segera pergi dengannya. Namun, karena rasa kemanusiaannya sangat tinggi, membuat ia memilih untuk masuk kembali ke dalam demi menyelamatkan para rekannya. Terlebih, para tim penyelamat ogah masuk ke dalam. Hyungju yang melihat ayang bebnya menantang maut menjadi histeris. Pyongso memberi sedikit ceramah pada para tim penyelamat, sehingga membuat mereka akhirnya mau masuk ke dalam. Hyungjo langsung memberitahu orang-orang bahwa reaktor nuklir sudah meledak, dan mereka harus segera pergi sejauh mungkin.
와문을 잡고 우리 가다 놓고 진입 작전이다. Namun sialnya, para penjaga malah mengunci mereka semua di sana. Keadaan semakin kacau. Tabung reaktor masih aktif dan terus mengeluarkan radiasi. Jahyuk yang sudah terpapar radiasi membuatnya tak sadarkan diri. 도전해! 도전해! Banyak korban mulai berjatuhan. Byung-soo sebagai penanggung jawab meminta pemadam kebakaran agar terus menyiram reaktor itu hingga padam. Ia terus membantu mengevakuasi para korban yang ada. Reaktor itu terus menyala dan membuat tekanan radiasi semakin tinggi. Semua orang mulai menyelamatkan diri masing-masing. Bahkan para tenaga medis pun pergi meninggalkan para korban. Keadaan makin tak terkendali. Terjadi kemacetan yang sangat panjang. 근데 비해 원전 수가 상대적으로 많습니다. 당연히 Hyunju dan orang-orang yang berada di barak pengungsian mulai panik dan berusaha melarikan diri. Kerusuhan semakin menjadi-jadi. Bahkan stasiun dan bandara menjadi lumpuh. 수준의 사고가 났을 경우에 아무리 최소한으로 잡아도 105. Jahyuk yang baru sadar langsung menghubungi Hyunju. Ia menyuruh Hyunju dan keluarganya agar pergi sejauh mungkin. Jahyuk juga berkata bahwa ia akan segera menyusul mereka. Karena macet parah membuat Hyunju nekat menerobos dan melawan arus. Media terus memberitakan mengenai kondisi yang semakin memburuk. Bahkan mereka mengkritik pemerintah dan presiden yang seolah-olah dia membisu. Akibat insiden itu, perekonomian Korea ambruk parah. Radiasi nuklir yang terus menyebar membuat negara Korea terancam hancur. Bahkan, kemungkinan akan ada negara lain yang ikut terkena dampak dari radiasi nuklir yang terus menyebar. Jahyuk amuk-amukan ingin pergi mencari keluarganya. Namun, karena kondisinya yang semakin memburuk, membuatnya tak berdaya. Presiden yang udah sangat depreso terus menyalahkan dirinya karena telah gagal menjadi seorang pemimpin. Namun, sang istri memberinya sedikit bacotan yang membuatnya sadar dan harus segera bertindak. Kini, dengan tegas presiden mulai mengambil alih komando. Ia meminta agar seluruh pembangkit listrik yang berada di Korea agar dipadamkan. Para damkar terus berusaha untuk memadamkan reaktor itu. Dan, kini tekanan radiasi mulai berangsur menurun. Sehingga, sekarang pemerintah membutuhkan para relawan yang mau memperbaiki katup cairan pendingin yang retak. Karena jika itu tidak segera diperbaiki, maka akan ada ledakan yang lebih dahsyat dan lebih berbahaya dari radiasi nuklir. Namun, karena di dalam sangat berbahaya, membuat orang-orang enggan masuk ke sana. Radiasi terus menyebar membuat semua orang yang terjebak macet harus berlari sejauh mungkin. Jahyuk dan teman-temannya yang melihat berita bahwa presiden membutuhkan relawan untuk memperbaiki katup, membuat hati mereka tergerak untuk ikut memperbaiki. Meskipun mereka tahu bahwa di dalam sangat berbahaya. Namun mereka sadar, baik masuk ataupun tidak, mereka akan tetap mati karena sudah terpapar radiasi. Setidaknya dengan mereka masuk, mereka bisa mencoba untuk memperbaiki itu dan membuat masyarakat merasa aman. Hyunjo yang mendapat kabar sang kekasih akan menghadapi maut membuatnya sangat jengkel. Namun, ia berusaha mengikhlaskan dan meminta Jaehyuk berjanji bahwa ia harus kembali apapun caranya. Radiasi semakin menyebar. Banyak orang yang mulai terpapar radiasi. Hal itu membuat masyarakat menjadi sangat panik. Dan terjadilah kerusuhan. Kini, Jaehyuk dan yang lainnya bersiap menuju pembangkit listrik. Saat ia melewati kampungnya yang bagaikan kota mati, Jaehyuk teringat akan masa kecilnya yang penuh kenangan. Hal itu tentu saja membuat ia sangat sedih. Operasi perbaikan mulai dilakukan. Ibu Jaehyuk yang baru mengetahui bahwa anak tercintanya sedang menghadapi maut menjadi sangat histeris. Jaehyuk dan yang lainnya terus berusaha memperbaiki katup pendingin. Meskipun keadaannya semakin parah. Dan sialnya, keretakan malah bertambah parah. Cairan pendingin terus mengalir keluar, yang membuat operasi sulit diteruskan. Mereka semua menjadi putus asa. Namun, Jaehyuk memberi ide untuk menghancurkan langit-langit agar cairan itu terendam air.
Namun karena di sana hanya ada Jahyuk yang mampu mengoperasikan bahan peledak, membuat ia mau tak mau harus melakukan tugas itu. Karena hanya itulah satu-satunya cara agar semua manusia bisa selamat dan terbebas dari radiasi. Yang dimana resiko terbesarnya adalah Jahyuk harus terjebak sendirian di dalam pembangkit listrik itu dan tewas di sana. Sebelum Jahyuk menemui ajalnya, ia meminta Pyongso untuk memberinya siaran langsung agar keluarganya bisa melihat ia untuk terakhir kalinya. 내는 못 봐도 엄마는 내 먼저 가가 미안하고. Jahyuk menyapa ibunya yang terlihat sangat sedih karena anak kesayangannya sedang menghadapi maut. Jahyuk meminta maaf karena ia harus mati lebih dulu. Jahyuk meminta agar keluarganya tidak bersedih. Jahyuk juga meminta maaf pada sang kekasih bahwa ia tidak bisa menempati 우리 janji. 같이 살자고 한 약속도 못 지키고. 그게 마음대로 안 된다. 늘 행복하게 잘 살고 싶었는데. Jahyuk mulai menangis ketakutan menghadapi maut yang berada di hadapannya. Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya ia masih ingin hidup dan menghabiskan waktu bahagia. Suasana menjadi sangat haru. Semua orang ikut menangis melihat Jahyuk menangis ketakutan memanggil-manggil sang ibu. Namun sejenak ia tersadar akan tugasnya untuk menyelamatkan keluarga dan jutaan manusia. Dan tiba-tiba siaran langsung pun terputus. Di akhir hayatnya, Jahyuk berkata bahwa hidup ini sangatlah menderita. Akhirnya Jahyuk berhasil melakukan tugasnya. Masyarakat menjadi sangat lega karena akhirnya memiliki secercah harapan. Dan film pun ditutup dengan memperlihatkan presiden yang sedang berdoa dan mengenang para pahlawan yang telah gugur akibat terpapar radiasi. Dan film pun tamat. Oke guys, gimana filmnya? Cukup menguras air mata kan? Dimana pengorbanan harus dilakukan demi secercah harapan bagi jutaan manusia. Oke deh, gue Minco pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan jangan lupa di subscribe ya guys.